Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh peringatan. Yang paling aku takutkan atas umatku adalah orang yang berilmu tetapi munafik. Hadis ini mengungkapkan kekhawatiran Rasulullah terhadap bahaya besar yang mengancam umat Islam, yaitu munculnya orang-orang yang memiliki ilmu agama tetapi tidak memiliki keikhlasan dalam beramal. Mereka adalah orang-orang yang memahami ayat-ayat Allah, mengetahui hukum-hukum syariat, tetapi tidak menerapkannya dengan tulus. Inilah bahaya yang dapat merusak umat dari dalam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama besar, menafsirkan bahwa orang berilmu yang munafik adalah mereka yang menampakkan pengetahuan dan ketakwaan, tetapi hatinya penuh dengan tipu daya dan kebusukan. Ilmunya tidak membimbing dirinya kepada ketakwaan, melainkan digunakan untuk kepentingan duniawi. Mereka mengetahui kebenaran, tetapi memilih jalan kebatilan demi keuntungan pribadi. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa ilmu yang tidak diiringi amal adalah seperti pohon yang tidak berbuah. Beliau mengingatkan bahwa ulama yang tidak mengamalkan ilmunya akan menjadi bahan bakar api neraka. Pernyataan ini sejalan dengan firman Allah dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar murka Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Munafik dalam konteks ini bukan hanya berarti pura-pura beriman, tetapi juga berpura-pura menjadi alim, sementara hatinya kosong dari keimanan. Para sahabat Rasulullah seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan bahwa ilmu itu harus disertai dengan rasa takut kepada Allah. Beliau berkata, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa pemiliknya semakin takut kepada Allah. Contoh yang paling nyata dari orang berilmu tetapi munafik bisa kita lihat pada perilaku Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka diberikan ilmu oleh Allah, tetapi mereka mengkhianati ilmu tersebut dan tidak mengamalkannya. Allah menggambarkan mereka dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5 sebagai keledai yang membawa kitab-kitab tetapi tidak memahami maknanya. Ini adalah peringatan bagi kita semua, agar tidak hanya menjadi penyimpan ilmu tanpa amal. Seorang tokoh besar Islam, Hasan al-Basri, pernah berpesan, ilmu itu ada dua macam, ilmu di lisan dan ilmu di hati. Ilmu di lisan akan menjadi hujah atas manusia, sementara ilmu di hati akan bermanfaat bagi pemiliknya. Oleh karena itu, ilmu yang hanya ada di lisan, tanpa menembus ke dalam hati, akan menjadi saksi yang memberatkan pemiliknya kelak di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, bahaya orang berilmu tetapi munafik bukan hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga merusak umat. Ketika seseorang yang dikenal berilmu melakukan kemunafikan, maka kepercayaan umat kepada ilmu agama akan terkikis. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan hal ini. Bagaimana kita menghindari sifat ini? Kita harus senantiasa memperbaiki niat, bahwa ilmu yang kita cari adalah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, bukan pujian manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa agar kita dijauhkan dari kemunafikan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Selain itu, kita juga harus terus mengamalkan ilmu yang kita miliki. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat, sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya untuk apa diamalkan, tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan bersama bahwa ilmu tanpa amal hanya akan menjadi beban di akhirat. Mari kita luruskan niat, amalkan ilmu yang kita miliki, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat munafik. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang berilmu, beramal, dan ikhlas dalam setiap perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.